warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Jombang yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati ibu narasumber kita pagi hari ini, yaitu Ibu Dr. Dwi Ermayanti Susilo, SEMM, beserta timnya, serta ibu-ibu para peserta pelatihan dan pemantapan kader BKR yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik rahmat serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di gedung PKK dalam rangka mengikuti acara pelatihan dan pemantapan kader BKR. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau di kelak di hari akhir. Selanjutnya perlu kami sampaikan permohonan maaf bahwa Ibu Ketua Tim Penggerak Kabupaten Jombang pada pagi hari ini tidak bisa hadir dan membuka acara ini karena ada kegiatan yang bersamaan dan tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, beliau menugaskan kepada saya selaku Ketua Pokja 2 untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara pelatihan pagi ini. Namun demikian, sebelum membuka acara pelatihan pagi ini, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang pelaksanaan pelatihan dan pemantapan kader BKR. Pertama, latar belakang. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kondisi perekonomian Indonesia masih sangat memprihatinkan dengan dampak pandemi COVID-19 yang hampir berjalan selama 2 tahun. Oleh karena itu diperlukan peran serta semua unsur masyarakat untuk saling menunjang dalam mengatasi permasalahan ekonomi, termasuk peran serta kader BKR khususnya yang memiliki usaha dan anak remaja di rumah. Oleh karena itu, diperlukan adanya pelatihan dan pemantapan kepada kader BKR mengenai pendidikan keluarga untuk menumbuhkan minat usaha bagi anak remaja agar memperoleh bekal pengetahuan dan keterampilan yang untuk menjadi wirausaha meskipun dalam skala kecil, yang penting dapat menunjang dalam memenuhi kebutuhan keluarga. 2. Dasar pelaksanaan. Program kerja Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang Pokja 2 tahun anggaran 2021. 3. Maksud tujuan. Maksud diselenggarakan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran bagi kader BKR agar mampu membekali dan mengarahkan anggota keluarganya yang masih remaja untuk menjadi wirausaha muda. Tidak hanya menggantungkan cita-citanya sebagai pegawai kantor baik negeri maupun swasta. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah 1. Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran para remaja agar menjadi wirausaha. 2. Untuk mengatasi atau mengurangi angka pengangguran di kalangan remaja. 3. Untuk meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus menurunkan angka kemiskinan di masyarakat. 4. Sumber dana. Biaya penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Jombang tahun 2021. 5. Peserta. Kegiatan ini diikuti sebanyak 60 orang terdiri dari kader Pokja 2 Kecamatan 42 orang. Pengurus tim PKK Kabupaten Jombang 18 orang. 6. Waktu dan tempat pelaksanaan.
Kegiatan pelatihan dan pemantapan kader BKR ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 di Gedung PKK Kabupaten Jombang. Ibu-ibu yang berbahagia, dengan ini saya mohon kepada Ibu narasumber, Ibu Dwi, untuk bisa menyampaikan materi yang mudah dicerna dan bermanfaat bagi peserta, khususnya mengenai cara menumbuhkan minat usaha remaja. Dan pula kepada para peserta, saya mengharapkan untuk bisa mengikuti dengan baik dan bisa menanyakan apabila ada hal-hal yang kurang dipahami atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga dapat menerapkan kepada keluarga atau putra-putrinya dan bisa disampaikan pula ke kader di desanya. Mudah-mudahan pelatihan ini ada guna dan manfaatnya, dan semoga anak-anak remaja kita dapat memiliki jiwa wirausaha. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan dan pemantapan kader BKR, dengan ini saya nyatakan secara resmi dibuka dan dimulai. Selamat mengikuti pelatihan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu seluruh peserta kegiatan hari ini dengan tema pelatihan dan pemantapan kader BKR yang kami banggakan. Mohon izin Ibu, kita sharing aja, nggih. Kalau selama ini mungkin ibu-ibu banyak yang sudah kenal dengan saya, ada beberapa ibu yang sudah pernah bertemu dengan saya di STI PGRI Dewantara Jombang, ada yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan pembukuan sederhana bagi UMKM. Mungkin ada ibu-ibu yang sudah pernah ya, Ibu nggih? Nggih. Alhamdulillah sudah ketemu lagi ya Bu ya. Jadi di hari ini kita akan sama-sama belajar tentang apa sih sebenarnya kewirausahaan. Bagaimana sih kita harus bisa memberikan motivasi kepada anak-anak kita, utamanya bagi anak-anak yang putus sekolah, mahasiswa-mahasiswa yang sudah tidak sanggup lagi membayar biaya kuliah. Jadi begini, kalau kita kepingin menjadi wirausaha yang baik, apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita amati tiap hari, sebenarnya kita itu sebagai orang tua, mohon maaf, pingin anaknya bisa bekerja dengan baik di pegawai negeri misalkan. Pokoknya anakku, ngapunten nggih Bu, bahasanya campuran nggih. Pokoknya aku pengen anakku iso nyambut gawe di pegawai negeri. Pokoknya kudu iso, piye carane kudu iso. Kemudian ada yang berpendapat lagi, tetepno ae lak wes, iku lho tanggane awake dhewe lho. Beres. Nah, ada yang seperti itu. Nah, inilah yang nantinya akan merubah ya mindset anak kita yang harusnya mereka punya dasar untuk bisa dikembangkan menjadi tidak mau. Nah, keadaan yang seperti inilah yang nantinya bisa memotivasi anak untuk tergantungan kepada orang tua. Nah, hal ini yang sebenarnya tidak diharapkan oleh anak, sebenarnya seperti itu. Jadi berilah kepada anak-anak kita kebebasan untuk memilih, untuk bisa teman-teman mengembangkan ilmu yang dimiliki. Kalau misalkan saat ini karena sering sekali kita lihat pembelajaran daring, anak-anak kita sering buka handphone, kita selalu mesti gini, buka apa iku? Hayo, gitu kan sebagai orang tua. Karena apa? Ada rasa khawatir kalau anak-anak membuka hal-hal yang negatif. Padahal sebenarnya anak-anak tidak selalu membuka hal-hal yang negatif. Mereka pinginnya apa? Oh, ternyata
carane gawe koyok Mbak Iko iku ngene iki ya carane. Mereka tuh kepinginnya belajar dan belajar. Tetapi kita sebagai orang tua kadang-kadang punya rasa kekhawatiran, kok ndang gek gak iki, kok ndang gek gak sukses. Lah seperti itu. Jadi kalau kita ingin wirausaha yang baik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita punya kemauan, mau dulu kuncinya. Kenapa kita harus mau? Karena begini, kadang-kadang kita tidur, sudah berpikir bahwa besok pagi aku pokoknya kepingin duwe usaha. Usaha apa? Pokoknya aku pengen duwe usaha. Setelah dia mau, dia akan punya kemampuan. Kita akan bisa mengukur kira-kira kemampuanku ku nang opo sih, pengenku ku nang opo sih. Seperti itu. Kemudian setelah mau, ada kemampuan, kemudian yang terakhir adalah adanya napa Ibu? Tindakan? Mindset dulu atau apa? Action dulu atau apa? Modal dulu Bu. Jadi habis mau, mampu baru ada modal. Ya, kira-kira kalau sudah mampu, ada kemauan, ya, kemudian tidak ada modal, kira-kira bagaimana? Ya, nggak bisa jalan, ya. Makanya Danu, kalau ibu-ibu sering dengar Danu penjual dawet yang sangat terkenal, outletnya dulu banyak sekali. Beliau berangkat dari orang yang sangat kaya. Jadi begini, dulu segala sesuatu orang tua bisa memenuhi. Kalau ibu-ibu sekarang melihat nyon sewu nggih, banyak sekali anak SMP, anak SMA yang sudah bawa sepeda motor ngalor ngidul, sudah bawa mobil, nggih, pacaran gawa mobil, ya, itu fasilitas orang tua yang digunakan. Tapi mereka tidak bisa berpikir ke depan, apa yang akan terjadi, apa yang akan nanti kita lakukan. Mereka tidak tahu. Karena apa? Orang tua sudah menyiapkan seluruhnya pada anak-anak. Tapi kita tidak tahu. Karena apa? Sebenarnya anak-anak ini sudah kita berikan pisau. Untuk apa? Supaya mereka mau belajar. Nah, seperti itu. Kemudian Danu ini, ya, ternyata sudah dari SMP, SMA, kuliah, mereka sudah terbiasa dengan hidup yang serba kecukupan. Kemudian orang tuanya meninggal dunia. Apa yang dilakukan Danu? Bingung. Dia sudah tidak punya apa-apa. Orang tuanya tidak sama sekali meninggalkan harta seperti mobil, seperti rumah, habis semuanya. Kemudian dia mulai berpikir, saya harus bagaimana ya supaya saya bisa tetap hidup, saya bisa mengembangkan apa yang saya miliki. Akhirnya dia belajar dengan mendatangi teman-temannya. Kalau ada pelatihan, dia pinginnya ikut. Saya ikut ya pelatihan. Oh ya, ikut aja. Pertama-tama dia hanya ikut, kemudian melihat, oh ternyata kalau ikut pelatihan itu seperti ini ya. Nah, dia mulai berpikir. Setelah mengikuti pelatihan, kemudian mengikuti lagi kegiatan, yaitu dengan membuka aplikasi melalui handphone. Dia belajar melalui YouTube, otodidak, dibuka. Kemudian dilihat, oh ternyata kalau kita pengen usaha, kalau orang itu sudah punya usaha baik, maka apa yang kita lakukan? Oh kita harus membuat kreasi yang lain daripada yang sudah ada. Nah, seperti nanti akan kami jelaskan, nanti akan dicontohkan oleh Mbak Dita. Ini kebetulan mahasiswa setie. Kebetulan Mbak Dita ini berangkat dari nol. Jadi masih bingung,
iki usaha opo, katene lapo, itu masih bingung. Ya. Jadi kita melihat Bapak Ibu, Ibu-ibu, kita melihat bahwa usaha apa sih yang saat ini lagi in? Ya, kita lihat situasi kanan kiri, pasar kita bagaimana, keinginan masyarakat bagaimana. Kalau saat ini, kalau ibu-ibu lihat di pasar, ya, di kelilingan ibu, di lingkungan ibu, kira-kira apa yang saat ini sedang digemari oleh remaja? Apa ibu? Contohnya, apa yang digemari oleh remaja? Kira-kira? Seblak. Apalagi? Ya, banyak sekali ya Bu ya. Nah, seblak ada, geprek ada, nih, cilok ada, ya. Apapun yang diinginkan oleh anak-anak, jajanan yang disenangi anak-anak pasti ada. Nah, pinter-pinternya, jadi kemarin itu sempat ada mahasiswa, itu baru semester 1 Ibu Nyun Sewu, itu sudah tidak mampu untuk membayar kuliah. Alasannya adalah bahwa, Bu, orang tua saya sudah tidak mampu menyekolahkan saya. Kenapa? Bapak saya meninggal, Bu, ibu saya hanya jualan ayam potong di pasar. Saya tak, dulu Bu ya, apa Mbak mau apa? Saya tak terminal dulu, tidak kuliah dulu. Lah kenapa? Saya tidak bisa Bu, saya tidak ada uang. Oke, dah begini, duduk. Kamu pinternya apa sih Mbak? Isomu apa? Tidak bisa apa-apa, mosok Mbak dari SD sampai SMA gak iso apa-apa. Bisa Bu, lah ya bisamu apa? Apa ya Bu ya? Terus ayo duduk, kita diskusi ya. Anak itu kita ajak diskusi, apa kemampuannya, apa potensi yang dimiliki anak, kita diskusi. Ternyata setelah diskusi, kesimpulannya kita sebagai orang tua akan tahu, apa sih anak ini pintere, di mana sih, di sisi mana. Karena anak ini Bu, punya kepandaian, punya keahlian, yang bermacam-macam, yang kita sendiri kadang-kadang tidak pernah menyadari tentang kelebihan anak kita. Nggih napa mboten, wis pokoke diseneni ae arek mulene sore bingung, nandi ae arek iki, didelok jame, nandi ae arek iki. Dole nandi ae. Padahal mereka sebenarnya jalan-jalan itu dengan juga melihat kondisi di sekeliling kita. Kemudian setelah kita ajak ngobrol, ternyata mahasiswa ini punya kelebihan, yaitu dia pinter sekali untuk membuat inovasi terkait dengan website. Nah, Bu, saya buka-buka, Bu, kalau pakai ini tuh seharusnya pakai ini Bu, ini lebih cepat Bu, ini lebih bagus Bu. Oh berarti arek iki pinter. Loh, wes pinter ngono loh Mbak. Iya Bu, tapi saya bingung, saya harus gimana? Oh ya wes ngene, kalau kamu pinter seperti itu, kita jalan sama-sama. Saya membutuhkan dia juga membutuhkan saya. Kita jalan sama-sama. Kalau nanti Bu Yanti perlu ya terkait bagaimana cara membuat website yang bagus, menarik. Kamu kira-kira mau apa enggak? Mau Bu. Nah, akhirnya kita bisa kerjasama dengan tidak ada modal sedikit pun. Hanya apa ibu-ibu? Ya hanya kemauan dan kemampuan. Tidak ada modal sama sekali. Kita sama-sama belajar. Ya, alhamdulillah bisa jalan. Lah Bu, bagaimana Bu? Lah wong anak saya itu tidak mau apa-apa Ibu. Tenguk-tenguk tok ae senengane. Wonten ingkang ngoten nggih? Tenguk-tenguk tok jagakno ae. Lah, kalau seperti ini bagaimana? Banyak sekali ibu-ibu yang seperti itu. Ya. Caranya panjenengan bisa saling sharing. Kita duduk bersama dengan si putra-putri,
Kemudian kita ajak ngobrol. Nduk sekolahmu iku sakjane ana apa sih, Nduk? Ada apa, Bu? Ada apa? Nduk gone sekolahan iku gak ono ta? Kaya kewirausahaan gitu. Oh ada, Bu. Diulangi apa, Nak? Nah, dia akan bercerita tentang hal-hal yang dia punyai. Nah, dari situ kita akan bisa memotivasi anak untuk bisa berusaha untuk menciptakan kewirausahaan. Jadi, kita sebagai wirausaha kalau sudah pada tahap ada kemauan, ya, ada kemampuan, ya, dua ini dulu yang penting. Kalau modal nanti bisa pinjam, ya, bisa juga mendapatkan dari orang tua, ya, seperti itu. Yang penting kemauan dan kemampuan dulu, dua hal yang harus dipegang. Ya, setelah itu, setelah kita mampu dan mau, ini akan enak jalannya. Karena tidak semuanya anak bangun tidur mau, ternyata hari malam sudah berpikir, pokoknya menisuk aku kudu isok berwirausaha. Paginya, halah wis gak usah, menisuk ae, meneae. Lah, seperti itulah. Kadek digembosi pisan ambek koncone. Wapo wirausaha. Oh, ngenteni apa CPNS dulu pas buka. Nah, seperti itu. Nah, inilah justru yang seperti inilah yang tidak bisa kita jadikan patokan. Sehingga apa? Justru kewirausahaan dengan kita berwirausaha ini akhirnya akan membuka peluang kerja bagi kita. Enak loh wirausaha itu. Kenapa? Dibayar dewe, dibayari, ya, punya gaji sendiri, kemudian nggak bebas ngatur, ya, nggak ditotau sama orang lain. Kita punya karyawan untuk digaji, mau outlet berapapun kita oke. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat, ibu-ibu kan sering melihat kalau mau masuk sekolah, itu ibu-ibu, bapak-bapak pasti bingung golek kaos kaki anak. Contohnya itu ya, kaos kaki. Kita harus bisa berakselerasi dengan namanya kaos kaki. Piye iki carane supaya kaos kaki yang biasanya dijual 10.000 dapat 3, kita bisa menjual lebih dari itu harganya. Berarti nek kaos kaki ku mek polosan, mungkin arek TK itu kalau suka ada nopo? Renda-renda, kemudian ada bunga-bunga, kemudian ada boneka. Itu sudah ada nilai tambah yang bisa dijual. Lah, seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang bisa kita lihat. Contohnya saja misalkan di anak-anak ada wisuda di kampus. Anak-anak itu paling seneng, mahasiswa itu paling seneng atau anak-anak SMA, ya, kalau dikasih yang namanya hadiah. Ya, walaupun itu bentuknya biasa, tapi mereka sangat seneng. Lah, itu adalah pangsa pasar kita. Ya, kadang-kadang itu tidak kita sadari. Ya. Atau mungkin kalau belum punya modal, ibu-ibu bisa melihat. Seringkali kita bisa mengikuti tren yang ada di online, ya. Bantu jual produk, kita cuma bondo HP tok, kemudian kita bisa bantu menjualkan. Kira-kira untung apa tidak? Untung. Seperti ada yang jual apa namanya? Baju, kemudian jual celana. Ada enggak Bapak Ibu Ibu? Harganya ada tidak? Kadang ada, kadang tidak. Lah kenapa kok kadang ada, kadang tidak? Nek tidak kira-kira panjenengan mau beli apa enggak? Enggak. Enggak ya, kalau ibu-ibu enggak ya? Tanya dulu. Nggih, harganya berapa? Nggih. Kalau anak-anak muda seperti anak saya
masih SMA, lulus SMA. Delok lambe ya, kemudian ndak tanya harganya. Wih, pokoknya bondo pengine apik. Mah, apik temenan. Apik iki. Piro regane, Nduk? Hur, ndak tahu, masih tanya tok bagus tapi ini mah. Lihatan apik. Terus tanya harganya berapa? Ndak ada harganya, Mama lek mau. Mama oke, tak WA-nya orangnya. Gitu ya aku dibalik, Bu. Jadi kita itu yang jadi akhirnya apa? Ya, akhirnya ya takono berapa harganya? Akhirnya tanya. Lah, disitulah ya karena terjadi transaksi inilah akan tahu, oh ternyata kalau tidak ada harganya itu bagaimana kira-kira? Penasaran. Selain penasaran, nanti kalau sudah tahu harganya bagaimana? Itu bisa, Bu, jadi dari resellernya, dari sananya, itu misalkan harganya cuma 50. Dia bisa bermain di situ. Ya, ada yang menjual sampai 70.000, ada yang menjual sampai 80.000, kita enggak tahu. Nah, seperti itu. Sebelumnya terima kasih atas waktunya dan kepercayaannya untuk saya bercerita kepada ibu-ibu semua. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat bermanfaat untuk ibu dan teman-teman semua. Awalnya kalau tadi apakah wirausaha harus ada background ya? Ya, nggak harus ada background tapi harus ada kemauan. Saya dulu orang tua saya ikut orang. Terus lambat laun karena saudara saya banyak nih, pengeluaran juga banyak nggih Bu nggih. Saudara saya jumlahnya 5, saya nomor ketiga. Jadi semakin hari pengeluaran tambah banyak, tapi penghasilan itu saja. Penghasilannya patok sampai situ saja. Akhirnya karena kebetulan saya sama ayah saya ada bakat yang sama-sama pinter masak. Ya saya bukan pinter banget kayak bapak sih, tapi ada. Jadi saya sama bapak mencoba-coba jualan nih pertama. Awal bisnis saya mie ayam. Itu pertama kali saat saya masuk SMA, artinya SMA kelas 1. Karena the power of kepepet tadi, karena biaya SMA semakin mahal, belum lagi saudara saya banyak, kakak saya juga SMA kelas 3, saya SMA kelas 1, artinya semakin banyak nih pengeluaran, gak bisa kalau gini-gini aja. Akhirnya saya sama bapak memutuskan untuk berwirausaha, mencoba, ya bismillah, niatnya bismillah. Akhirnya saya sama bapak berjualan bersama. Ya lambat laun namanya juga wirausaha, namanya juga jualan, ada up and down, ada naik turunnya. Tapi di sini kita saling menguatkan, wirausaha itu harus tangguh. Apapun yang terjadi, resiko apapun yang terjadi kita harus siap menghadapi. Itu pegangan kita. Dari perjalanan kita, oh ternyata wirausaha itu tantangan sekali. Kadang penjualan naik kita seneng, penjualan turun kita sedikit mumet, nggih. Jadi gimana sih caranya kita terus menaikkan? Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang mie ayamnya tetap dan ada 2 stand di Peterongan, alhamdulillah. Dan terus berinovasi karena kita juga melihat perkembangan zaman yang dimana orang-orang itu semakin gak mau ribet, gak mau antri, maunya siap saji gitu nggih. Jadinya kita terus inovasi, ada lahirnya mie ayam goreng instan di mana saya keluarkan produk baru itu waktu saya di bangku kuliah. Untuk yang kedua di bisnis saya ada Bibuket Jombang. Lah ini berawal dari saya, waktu ini kan semester akhir. Teman saya datang ke saya, Mbak, di mana ya informasi tukang jual buket gitu. Terus saya berpikir, buket yang gimana Mas? Yang seperti ini Mbak. Bukalah saya YouTube. Saya buka YouTube, terus akhirnya saya mencoba membeli pernak-pernik ala buket.
buka YouTube sama tutorial YouTube, artinya saya belajar otodidak. Nggak ada guru, artinya harus ada kemauan dari diri sendiri. Kalau ada kemauan nanti ada jalan. Saya buka YouTube, saya cari kain, nama bahannya, nama ininya. Saya mencoba membuat merangkai, ternyata juga jadi. Berawal dari belajar dari YouTube ya. Jadi terus saya kasihkan ke masnya, Mas seperti ini. Iya Mbak seperti ini, seneng. Laku satu. Terus akhirnya peminatnya tambah banyak. Artinya Mas tadi melakukan promosi secara tak sadar diri. Word of mouth ya kalau di bangku kuliah bahasanya. Word of mouth, promosi dari mulut ke mulut. Alhamdulillah Masnya membantu promosi saya. Sekarang waktu itu kita lahirkan Bibuket itu kalau nggak salah 6 bulan yang lalu. Ya gitu 1 bulannya masih menjual 1 ya Bu ya. Terus bulan berikutnya ada tantangan, gimana sih cara menaikkan penjualan Bibuket ini? Targetnya harus ini, harus mencapai ini. Kalau kita berniat berwirausaha, artinya kita harus mematok target. Setiap bulan harus ada patokan target. Kalau kita mentarget, artinya sekarang dapat ini, ya sudah alhamdulillah ini rezeki. Bulan depan harus segini nih nominalnya. Itu kan memotivasi diri kita sendiri. Bagaimana sih kita tembus sampai angka segini gitu. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah dalam usia 6 bulan Buket ini kalau sekarang alhamdulillah omsetnya nominal 3 gitu. Artinya seneng gitu. Karena itu tadi the power of kepepet ya Bu ya. Saya dari keluarga yang kurang berada, impian ibu saya tinggi, saya harus kuliah ya. Ibu saya minta, kamu harus kuliah Dok, kamu itu cewek, harus berpendidikan karena guru pertama, madrasah pertama bagi putra-putrinya adalah ibu gitu. Jadinya, oh ya sudah, untuk meringankan beban orang tua, dari awal daftar kuliah sampai sekarang alhamdulillah hasil jualan. Itu tadi sih pengalaman sedikit. Karena saya menilai the power of kepepet itu hebat sekali untuk merubah diri sendiri. Kalau kita sudah merasa kepepet, kita ada kemauan, terus ada kemauan, minat juga, insya Allah kita bisa. Untuk modal ya Bu ya, untuk modal mau difasilitasi berapapun modalnya dari orang tua nih, mau dikasih berapa ribu dari orang tua, kalau nggak ada kemauan dari anaknya juga percuma, juga sia-sia. Artinya orang tua sekarang harus mendasari terlebih dahulu, apa sih wirausaha itu? Mau kemana sih wirausaha itu? Apa feedbacknya wirausaha buat diri kita? Itu harus ditekankan dulu terhadap anak-anaknya. Harus, nak, kalau kamu berwirausaha, artinya kamu bisa mencapai ini, kamu bisa mencapai ini gitu. Jadi nggak bisa kalau langsung kamu harus berwirausaha bla bla bla, nggak bisa karena kemauan dan minat anak itu sendiri-sendiri ya Bu ya. Jadi lebih banyak dicontohkan saja kalau berwirausaha itu seperti ini. Terus lebih dikenalkan lagi pada tokoh-tokoh wirausaha yang sukses seperti Bapak Ciputra, seperti Bapak Bob Sadino. Itu kan beliau-beliau adalah orang-orang hebat berwirausaha yang sudah hebat dan terkenal sekali. Banyak sekali cerita beliau bisa kita kutip dari internet, sangat mudah sekali untuk kita dapatkan, untuk menyampaikan informasi kepada anak-anak kita untuk belajar. Ternyata berwirausaha itu seperti ini, kamu nanti bisa mencapai seperti ini gitu. Sekali lagi jangan membatasi minat dan bakat anak. Kita harus ikuti anak, maunya di mana gitu. Kalau masalah modal, awalnya ya Bu ya, sempat nggak percaya juga. Saya tuh modal di Bibuket karena nggak ada modal sama sekali. Saya hutang nih di Shopee. Ibu-ibu tahu ya Shopee? Ada aplikasi Shopee Pay Later, itu sangat memudahkan sekali. Artinya kita itu sudah difasilitasi oleh aplikasi.
tinggal kita saja yang memanfaatkannya. Saya hutang di Shopee awalnya 56.000 buat buket pertama kali, dibayarnya bulan depan. Itu penawaran aplikasi yang sangat menguntungkan sekali bagi kami yang tidak mempunyai modal gitu. Terus di bulan depan baru dikembalikan uangnya, hutang lagi di bulan depan dikembalikan, sampai akhirnya sekarang alhamdulillah sudah bisa restock gitu. Kalau yang terpenting adalah minat dan kemauan dari putra-putri ibu. Kita harus menuntunnya, mau kemana anak kita gitu. Tidak bisa dipaksakan, kamu harus berwirausaha, kamu harus berkarir. Tapi tanyakan dulu kepada putra-putri ibu, maunya gimana Dok? Maunya apa? Maunya seperti apa? Kamu harus punya harapan. Mau jadi berwirausaha, monggo, tetapi harus siap dengan kondisi A, B, C, dan kamu juga harus punya plan A, B, dan C gitu. Terus kalau sedikit tips dan trik dari saya untuk ibu-ibu, saya rasa ibu-ibu juga sudah punya usaha sendiri-sendiri ya. Insya Allah sudah banyak yang memiliki usaha, alhamdulillah. Sekarang kan canggih nih Bu, alat promosi kita, ada WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menawarkan dengan viewer terbesar untuk kita bisa mempromosikan. Yang awalnya kita offline, yang lihat orang hanya lewat, tetangga sebelah, teman, kerabat, temannya tetangga, temannya ini gitu ya. Tapi kalau kita ikuti perkembangan zaman, kita online, secara tidak kasat mata, secara tidak menutup mata, yang lihat ini sudah banyak. Siapa sih yang nggak menggunakan sosial media ya sekarang ya? Siapa nggak mungkin kalau nggak menggunakan sosial media? Itu kita manfaatkan untuk berpromosi. Nah, naik turunnya penjualan itu hal yang murah, hal yang lumrah ya Bu ya. Kalau ada gini sedikit bocoran, kalau ada orderan, mumpung banyak orderannya, kita video. Jadi beberapa angel yang awalnya di sini 10 orderan dalam satu hari kita pindahkan di tempat B. Kan beda background. Artinya video itu bisa kita upload setiap hari. Gitu. Jadi itu bocoran, orang itu paling mikir, wih setiap hari orderannya gila banget, banyak banget gitu ya mikirnya. Padahal itu orderan satu hari, tetapi kita ngevideonya di beda-beda tempat. Itu sedikit trik dan trik dari saya. Jadi kalau ibu-ibu mau penjualannya terus meningkat, artinya ibu-ibu harus konsisten, terus berpromosi. Baik WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. Gak apa-apa ya ibu-ibu zaman sekarang main TikTok tapi berfaedah, menghasilkan pundi-pundi uang ya. Main. Terus kalau zaman sekarang nih anak-anak malas sekali membaca. Postingan yang banyak thread seperti koran, sudah malas membaca. Terus dibikinkan video sekarang dengan kemudahan aplikasi videonya, ngedit video juga mudah sekali sekarang. Banyak juga trik-triknya di YouTube juga, membuat video yang menarik dengan aplikasi ini, itu juga bisa dimanfaatkan untuk ibu-ibu. Jadi promosinya nggak monoton, nggak satu foto, captionnya panjang. Orang, aduh jualan apa? Oh jualan gini, mau baca males. Tapi kalau disajikan dalam bentuk video, tinggal melihat, oh enak juga ya dilihatnya, oh menarik sekali kan gitu. Jadinya itu ibu-ibu sama beri wadah untuk putra-putrinya, perkenalkan dunia wirausahanya. Kalau memang bakatnya di wirausaha, perkenalkan dulu up and down-nya, perkenalan dulu siapa sih tokoh-tokoh wirausaha yang sukses dan gimana jatuh bangunnya merintis usaha, harus diperkenalkan terlebih dahulu. Itu tujuannya agar anak-anak lebih kuat, agar anak-anak punya pondasi, dan agar anak-anak kita itu punya pandangan, oh ternyata wirausaha itu enggak enak-enak juga, enggak oh diem dapat duit, enggak, tapi ada perjalanan yang harus ditempuh. Itu yang harus diperkenalkan pada anak-anak. Jadi anak-anak berjalan tapi punya landasan. Kita berjalan
kalau tanpa alas kaki, kita akan terluka kaki kita. Tapi kalau kita berjalan dengan menggunakan alas kaki, kita selamat. Apapun yang terjadi harus dihadapi. Itu yang harus dilandasi pada anak-anak kita untuk berwirausaha. Jadi perkenalkan dulu susah senengnya, mulai ajak diskusi, maunya gimana, diajak konsisten. Kalau lagi down, kalau penjualan lagi menurun drastis nih, anak-anak kan pasti bingung ya Bu ya. Aduh, penjualan menurun lagi, belum nanti ini itu. Ya, itu tugas orang tua memotivasi. Nggak apa-apa, insya Allah besok rezekinya lagi gitu. Jadi harus terus didukungi dan dimotivasi oleh orang tua gitu. Jadi kita sebagai orang tua kalau mau wirausahanya anaknya itu sukses, harus ikut andil. Baik harapan, doa, dan restu itu sangat diperlukan untuk anak-anaknya gitu. Terus barangkali ibu-ibu mau tanya gimana atau cara berpromosinya atau next cara foto produknya. Kalau sekarang foto produk memang hal yang sangat fatal ya Bu ya, sangat dibutuhkan. Gimana sih cara foto produk yang menarik? Ya, mudah-mudahan nanti ada pelatihan foto produk, pelatihan video produk, nggih Bu nggih. Jadi nanti kita kumpulkan nih wadah-wadah para remaja. Memang kalau kita bersosialisasi sama orang-orang soleh, kita akan menjadi orang soleh gitu ya. Tapi kalau kita nanti berkumpul dengan orang-orang berwirausaha, insya Allah sedikit kita akan ikut gitu. Kita akan ikuti arus meskipun awalnya nggak ada wirausaha gitu, nggak ada niat berwirausaha. Contohnya saya juga kebetulan di STIE itu ada satu wadah entrepreneur namanya Entrepreneur of Dewantara. Nah di situ banyak mahasiswa, nggak hanya yang punya usaha saja, tapi awalnya ikut-ikutan temennya, kamu ikut apa? Ikut ini, ya wis lah ikut ngeksis gitu ya. Pertama ikut-ikutan, terus kita kenalkan. Anak-anak yang nggak punya usaha itu kita kumpulkan. Dan anak-anak yang sudah punya usaha itu, kita harus eksplor ke anak-anak yang belum punya usaha gitu ya. Jadi anak-anak yang punya usaha, misal usahanya kosmetik. Nah, kita harus mewadahi anak-anak yang belum punya usaha, jadi resellernya kosmetik. Kita sama-sama untung, jadi kita juga memperkenalkan. Tapi kalau kita cuma mengajarkan tanpa praktek, kita cuma melandasi dengan teori tanpa praktek, ya percuma, seperti angin berlalu ya. Jadi kita perkenalkan, sama kita beri prakteknya sedikit secuil tapi kena gitu di teman-teman pikirannya gitu. Jadi belajar dari awal reseller. Ini aku punya produk ini, kamu bisa join resellerku. Reseller nanti ada labanya. Lah teman-teman merasakan laba itu sudah seneng. Meskipun labanya sedikit, oh ternyata gini ya. Kalau cari uang sendiri, oh ternyata alhamdulillah kalau jualan sendiri itu kita nggak dipatok 1 bulannya penghasilannya cuma ini saja. Tapi kita bisa naik juga bisa turun gitu. Dan dilandasi juga keadaan keuangan gitu. Jadi pencatatan di berwirausaha, untuk pencatatan keuangan sekecil apapun tadi kata Bu Yanti itu sangat perlu sekali. Selain untuk mengontrol keuangan kita, tapi kita juga bisa mengontrol, artinya membaca dari buku keuangan, kita juga tahu, oh ternyata bulan ini kita mengalami peningkatan. Oh ternyata bulan ini kita mengalami penurunan. Jadi dari satu buku keuangan tadi kita juga bisa mengetahui kondisi usaha kita dari tiap bulan. Jadi pisahkan uang pribadi dengan uang bisnis itu sangat paten sekali. Kalau sudah cemplung di usaha, berwirausaha, usahakan uang pribadi sama uang usaha itu dipisahkan. Sekecil apapun, mau buat parkir, habis kulakan ya Bu, buat parkir, tulis saja 2.000 buat parkir, gitu. Jadi sekecil apapun pengeluaran kita, pemasukan kita wajib menulis untuk bacaan kita, untuk meramalkan usaha kita di bulan depan itu strateginya seperti apa lagi. Kalau bulan ini menurun, bulan kemarin itu naik.
bulan kemarin itu strateginya gimana ya aku waktu promosi. Oh ternyata pakai strategi ini. Oh kalau pakai strategi ini bisa menaikkan penjualan. Dilakukanlah lagi 2 bulan selanjutnya setelah turun tadi. Insya Allah ya seperti itu gitu. Jadi wajib mencatat di buku keuangan. Kalau mau berwirausaha harus minat dulu, harus sudah siap apapun yang terjadi, harus bertulangkan besi, terus kemauannya harus tinggi, tidak mudah menyerah, pantang menyerah itu kunci untuk berwirausaha gitu. Saya rasa ilmu saya juga masih sedikit, usaha saya juga masih belum tinggi-tinggi amat. Kita saling bercerita, bertukar pendapat, saling menceritakan, barangkali nanti ibu-ibu lebih baik gitu daripada saya. Kalau ada wadah seperti ini kan enak untuk bersharing ya Bu Nge, untuk kemajuan bisnisnya ibu-ibu semua dan saya juga. Kurasa itu saja Bu Yanti dan Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai ini loh Bu, entrepreneurship, waduh, pengusaha ya Bu, kewirausahaan yang dihadirkan di sini adalah yang memiliki remaja, kan gitu, yang memiliki anak remaja. Saya pernah baca bahwa remaja itu harus dibekali dengan life skill education. Katanya kemampuan pembelajaran kemampuan tentang kehidupan, kan begitu. Bagaimana dia bisa meningkatkan income untuk mencukupi dirinya sendiri. Yang saya tanyakan gini, apakah entrepreneurship ini selain daripada bakat apa tidak keturunan Bu? Yang pertama. Yang kedua, dari yang diterangkan dari Ibu tadi, kalau fondasinya itu bukan dari seorang pengusaha, maka anak itu tidak mempunyai dorongan untuk berusaha. Yang kedua, 3 boleh Bu ya? Yang ketiga, jikalau remaja kita itu semua diarahkan ke sana. Semua diarahkan ke sana. Yang notabene hingar-bingarnya kehidupan di negara kita ini pengaruh internet yang sudah di era globalisasi ya Bu, apa-apa googling, niru makanan Korea googling. Jikalau diarahkan semua ke sana, dan saya Bu ya Bu, dari segi perspektif penjenengan, karena penjenengan adalah seorang dosen wirausaha. Apakah tidak ada nuansa baru bagi remaja kita yang punya kemampuan dalam bidang intelektual yang berbeda dengan entrepreneurship seperti ini? Dan saya mohon maaf karena batasan remaja menurut saya itu kok usia 10 dan ini Bu, kalau tidak salah 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. Begitu aja Bu. Jadi entrepreneur, jadi semangat kewirausahaan ini sebenarnya sudah kita tanamkan dari kita masih kecil. Jadi kalau misalkan Ibu tadi bertanya bahwa Bu, apakah kalau entrepreneur ini keturunan, keturunan atau mungkin dulu-dulunya ada bakat, seperti itu. Kita contohkan, nanti Mbak Dita akan bercerita ya. Mbak Dita ini tidak pernah sama sekali tersentuh oleh yang namanya entrepreneur. Tidak tahu sama sekali, blas tidak tahu. Dan orang tuanya pun tidak punya usaha sama sekali. Ya, awalnya seperti itu. Ya, karena betul Bu. Kepepet Bu, perekonomian saat ini, enggak apa-apa Bu, memang seperti itu kondisinya, nanti dia akan cerita, Mbak Dita akan cerita. Jadi kepepet karena perekonomian, enggak bisa bayar kuliah.
Gak bisa karena orang tuanya sudah tidak bisa membiayai. Maka dia berputar, pikirannya muter. Iki nek aku ngene tok, terus katene opo aku lagi gak esok kuliah. Lah, dia sudah mulai berusaha. Jadi tidak ada bakat sama sekali, tidak ada keturunan iku wae Bu ya. Keturunan untuk itu tidak ada sama sekali. Tidak ada. Nggih, betul nggih, kebanyakan seperti itu. Tapi alhamdulillah Bu ya, yang ada di Setia itu, di Setia mahasiswa kami itu semua orang tuanya tidak sama sekali berbackground seorang pengusaha. Tidak ada. Mereka itu yang datang ke kami itu yang banyak sekali itu yang tidak punya usaha, kemudian kepingin usaha karena orang tuanya sudah tidak mampu menyekolahkan. Tempo hari itu ada anaknya petani juga yang datang ke kami, bapak ibunya sudah meninggal, terus orang diasuh sama bule pakleknya. Bule pakleknya sudah bilang gini, pokoknya nek kamu sampai dengan semester 3 tidak dapat yang namanya beasiswa. Bule paklek wis gak iso nyekolah nona, biayamu tinggi sekali. Dia langsung berpikir, mahasiswa itu akhirnya bergabung kepada kami. Ada yang namanya Dewantara Entrepreneur. Itu nanti mereka ya, itu bersama-sama teman-teman yang ada di situ diajak, sing gak iso diulangi, sing gak mau ya, yang tidak ada kemauan tapi gak ada kemampuan, itu diajari carane. Kita bimbing dari awal carane nek kon kepingin usaha itu koyok ngene. Itu kita tuntun, Bu. Sampai dengan mereka posisi berhasil. Bu, apakah bayar? Enggak. Wong itu teman sama teman kok, tidak ada gratis, tidak ada sepeser pun uang yang kita ambil. Enggak, lain. Jadi misalkan saja ada yang Mbak Dita seperti ini, okay? Ada yang pisang, ya, ada yang pisang keju, model-model lain, ada yang banana smile, macam-macam yang dijual, kopi, seperti itu. Kemudian hiasan dinding, sampai saya sendiri ya Allah ternyata arek-arek iki dulu gak bisa, sekarang bisa, ya alhamdulillah, saweneng rasane di hati. Kalau Ibu tadi bertanya bahwa kalau semua diarahkan ke entrepreneur, semua diarahkan ke entrepreneur. Kemudian kedepannya bagaimana? Ibu Perso menurut penelitian itu bahwa angka pengangguran di Indonesia itu masih cukup tinggi sekali, masih cukup tinggi sekali. Mereka semua itu jaga apa sih Bu? Bapak nyun sewu? Kerja di mana? Di perusahaan, di kantor. Nggih. Pokoke senengane sing gitu-gitu. Nah, dengan adanya entrepreneur ini diharapkan ya anak-anak yang tidak bisa mencapai artinya tidak sudah melakukan proses nggih, sudah daftar, sudah mengikuti ujian, ternyata gagal. Masa arek kok tenguk-tenguk, gak lapo-lapo, tenguk-tenguk, rokokan, glundang-glundung, kan gak mungkin. Nah, dengan wirausaha ini, ya, itu diharapkan akan memberikan banyak sekali inspirasi, banyak sekali masukan, ya, kemudian bisa memotivasi diri, bisa berinovasi, ya seperti itu. Bahkan ada yang sampai tembus ke luar negeri, tidak sedikit Bu, banyak sekali yang bisa tembus ke luar negeri. Ya dari barang-barang kita, ekspor. Jadi barang-barang kita itu kita kirim keluar. Kalau kemarin saya sempat bertemu dengan pengusaha dari Ngudo, itu kalau kita mungkin ibadah ke Tanah Suci, itu kan banyak sekali
manik-manik dan sebagainya. Kemudian tasbih dan sebagainya. Itu saja ini produknya mana sih, Bu? Produknya kita. Dikirim rono, diganti, disetempel kono. Jenengan nek wis teko kono dikulak maneh gawa nang Indonesia gawe oleh-oleh. Mbok tuku ae nang Gudo. Duh, iku lak made in Gudo, Bu. Lah iki lho Bu, made in kono. Padha wae, Bu. Ya, ini dibawa ke sana, diganti, diputer ke sini. Lah, inilah yang kadang-kadang kita tidak paham. Ya, padha orang-orang itu ya, artis-artis terkenal, yang ibu-ibu yang sosialita itu. Apa namanya? Ini adalah tas yang apik, regane miliatan. Tas lho paling yo digawe ada apa sih, Bu? Bu, gawe ada apa, Bu? Nyun sewu. Handphone mlebu. Ya. Dompet mlebu. Ya, seperti itu kan. Jadi kita lihat sebenarnya manfaatnya, bukan harganya. Nah, seperti itu. Sama aja, Bu. Jadi kadang-kadang kita itu yang ngapunten. Kadang-kadang kita akan melihat nggih, orang-orang yang seperti itu, produknya awake dhewe sudah diekspor keluar. Alhamdulillah. Tapi banyak-banyak yang orang yang enggak tahu. Alah paling iku paling bujui barangnya diekspor. Loh temenan iki. Lah mereka akan bisa tahu, mereka akan bisa percaya kalau kita melihatkan produk kita melalui aplikasi. Makanya kalau kita boleh di aplikasi digital marketing. Itu ibu-ibu harus sering nginguk yang namanya produk yang ada di situ. Kalau kemarin misalkan bulan kemarin warnanya pink. Lah saiki sik ketok seger, warnanya apa? Ditambahi apa? Kalau kemarin produk kita misalkan kemasannya kecil-kecil, lah sekarang rodok gede, harganya seperti apa? Bagaimana kita mengemas? Lah seperti itulah Bu yang harus kita lakukan, nggih. Jadi kalau kewirausahaan itu memang bisanya, memang paling enak itu dimulai dari diri sendiri. Dia itu punya cita-cita ingin jadi pengusaha. Tapi itu kayaknya kalau jualan, hari pertama, hari kedua laris, dia semangat. Kemudian kalau sudah yang namanya orang beli kan kadang terus turun. Dan kalau sudah turun, sudah dibiarkan. Berarti ibunya yang luruskan gitu loh. Pertanyaan saya gimana caranya membuat anak itu konsisten, benar-benar tetap semangat dari mulai awal sampai berjalannya biar enggak sedikit-sedikit itu usahanya sampai bolak-balik usaha ini nanti ganti lagi ini gitu. Gimana caranya menanamkan ke anak itu usahanya biar telaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang telaten itu susah sekali, telaten itu susah sekali. Jadi kalau selama ini Bu, yang anak-anak seperti itu, sing diluk motong, didekek, diluk motong, ganti produk, diluk iki ganti produk. Nah, ini artinya apa? Sebenarnya dia itu kan punya kemampuan, punya kemauan. Nah, diberikan masukan untuk bisa menginovasi produknya. Ya. Jadi bisa saja karena produk yang dijual, kenapa sudah tidak ada peminatnya? Itu karena kurang inovasi. Napa inovasi nih? Monggo. Kalau produknya apa Ibu? Nyun sewu. Dia kalau jualan itu macam-macam sih Bu. Kemarin itu seperti kan jualan kemarin kan seperti jual ikan hias kan banyak. Dia enggak buat sendiri, maksudnya dia jual ikan hias. Lari-lari sekat ikan hias sampai pulaan sampai 3 kali. Ya namanya anak-anak kan terus bosen. Wes. Sudah ganti lagi. Terus jualannya dia enggak untuk sendiri. Oh, nggih. Pulaan lah. Nggih. Jadi hanya ini ya Bu ya, ngambil barang, bantu jualkan. Seperti ini kan kadang-kadang kita tidak menanggung rugi banyak. Karena yang masuk ke kita kan dikembalikan kembali nggih. Kita hanya ngambil modalnya, kalau ada yang pesen kita ambilkan, kalau ada yang ini kita ambilkan. Ngoten kan stok seperti itu. Jadi butuh sekali Bu yang namanya inovasi Bu. Sangat penting sekali. Nah, di sini yang perlu saya tanyakan, tadi panjenengan sudah menceritakan putri panjenengan sendiri, nggih.
sudahkah berhasil sampai tuntas atau berhasil sampai mewujudkan keberhasilannya diawali dari apapun yang panjenengan dampingi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pangapunten, saya sendiri juga tugas sampingan saya juga berusaha. Mungkin yang bisa melihat di FB saya ada Tamunah Mebel, pangapunten, saya dari Kecamatan Sumombito. Nah, itu yang saya rasakan di sini, Bun. Untuk wirausaha itu betul-betul memang harus ada jiwa berjuang yang cukup, artinya itu kita banyak yang harus dilakukan bagaimana menjadikan penjualan kita itu menarik. Salah satunya tadi kita pelayanan prima. Itu loh ada pesanan, sekma, jik males, sekma dan sebagainya. Nah itu yang kita jemput. Nah terus bagaimana, Bun? Tadi kemasan-kemasan, harus kemasan yang baik. Nah untuk inilah mungkin nanti ada di dalam forum-forum PKK seperti ini, mungkin contoh dari produk pengemasannya bagaimana, dan itu adakan sesuatu yang sudah disosialisasikan, dan di sini ada grup-grup sebagai remaja pengusaha. Itu Bunda, pangapunten, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak sekali pertanyaan. Saya difasilitasi oleh dari ibu-ibu dari Pokja 2. Nanti terkait dengan permintaan Ibu ya, mungkin kan setelah ini mungkin Ibu nyon sewu nggih, mohon izin nggih Ibu, kalau misalkan kita buatkan grup, ngapunten, grup berisi dengan kita-kita nggih yang ada, nanti akan kami fasilitasi Bu. Jadi banyak sekali Bu kegiatan yang diadakan oleh Infocom Surabaya. Banyak sekali penawaran-penawaran terkait dengan pelatihan yang Zoom untuk mahasiswa, kemudian siswa-siswi yang putus kuliah, putus sekolah, itu banyak sekali. Nanti akan saya share di sana. Bisa kita kita manfaatkan bersama. Mohon izin kalau diberikan izin nanti kita buat grup ngoten nggih. Nanti bisa kita fasilitasi untuk itu. Terkait dengan anak saya nggih Bu tadi ya, yang saya contohkan tadi. Ya Bu, alhamdulillah Bu, sampai sekarang anak saya itu karena kuliah di Surabaya nggih Bu nggih. Jadi dia masih ikut-ikut ya gitu seperti putranya Ibu. Jadi ada ikut Shopee tapi saya lupa produknya apa. Jadi dia itu hanya ngambil-ngambil barang, ngoten lho, menjual sampai dengan saat ini. Itu seperti itu. Jadi tidak hanya baju muslim, tapi dia mulai masker, kaos kaki, kemudian hand sanitizer dan sebagainya itu dijual. Dan dia punya aplikasi itu dihiasi banyak, saya lupa nanti saya share nggih Bu. Misalkan dia produknya saat ini lagi tren apa? Misalkan kemarin saya lihat itu dia promo untuk masker. Saya lihat, loh, Dok, masker Dok Dindi yang namanya N94. KN apa KN gini? KN ya. 94 atau apa yang 95 itu saya enggak tahu ya. Saya itu kalau Pak ditukok nampi anakku tak gawe gitu aja. Terus apa sih bedanya? Oh beda mah. Ini itu daya, jadi dia bisa menjelaskan daya serapnya. Terus kalau make itu enak mah. Sing erunge pesek-pesek itu sok plek gitu. Loh, nggih nyun sewu. Karena nggih ibu saya tuh kan juga pakai ini nggih, Ibu. Pakai masker. Kadang-kadang maskernya tuh turun ke sini. Ibu ya apa sih boleh ngagem masker? Ya apa loh Dok, dipenak ke nenek. Sudah dipenak gini kadang-kadang turun. Walah berarti maskernya kurang apa? Oh kalau ibu itu tidak cocok mah masker gini, cocoknya seperti ini. Jadi dia bisa, artinya kita bisa ditunjukkan caranya koyo opo. Kemudian keunggulannya seperti apa. Alhamdulillah sampai sekarang jalan. Walaupun Bu ngapunten, kemarin dia tuh juga sempat Bu jualan kaos. Di distro gitu loh Bu, nggih, jualan distro ya. Ngambil banyak Bu, 90 kaos, saya itu sampai deg-degan. Hari iki, ya Allah, terus piye iki kok? Apa mah? Itu punya siapa, Nduk? Punya kakak kelasku. Lah terus enggak apa-apa ta, Nduk? Enggak, tenang omah.
Dia tuh minggu-minggu itu jualan, Bu. Di alun-alun itu bukan banyak orang jualan nggih. Dipasang, Bu. Nggak tahu, nggak malu pokoknya. Monggo, Bu, monggo. Ayo, Bu, ini kaunya. Kok ya batinku hari iki kok ya gak anu ya. Kok tuwatak sekali. Atau sama gini. Aku ketemu sama temennya ayah. Temennya ayah mau beli kaosku. Terus dia beli berapa? Tak suruh beli ini loh, Pak. Ini loh, Pak, bagus gini, kita bilang gitu. Orangnya loh, Pak, kemarinnya tuh harusnya belinya dia cuma 1. Dia borong, mah. Dia bisa borong 5 baju. Loh alah, pintere. Siapa temannya Papa? Wes pokoknya, anak saya cuma bilang gitu. Wes pokoknya ada. Nah, ternyata setelah itu 90 yang dibawa. Itu alhamdulillah, itu tinggal 10, Bu. Itu dalam waktu 1 minggu. Saya pun sampai heran. Iki ya apa nak carane sampean? Kok bisa, Nak? Ya tak itu nama, tak jadikan status. Pokoknya dia nyetatus ya bahan itu. Kalau nggak ada pilihan ini, boleh pilih ini. Kalau ini, warna ini. Kalau ini, jadi enak gitu loh. Dia caranya mempromosikan itu. Saya sampai, terus alhamdulillah dia kan masuk ilmu komunikasi di UPN Surabaya. Jadi semakin dia promonya semakin bagus. Jadi di teman-temannya dia kuliah, itu dia juga seperti itu. Aku punya produk ini, wes yang saya kira tuku nang di drop ae, Talitun kayak gitu. Jadi dia yang teman-temannya itu beli, dia yang mengelompokkan, kemudian dia yang berusaha mengambil ya dari distributor.